semakin berat, angka pengangguran meningkat, dan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin tersekat. Ditambah lagi, harga bahan-bahan pokok tak terkendalikan. Negara yang kaya ini sudah lama mengimpor beras, gula, bahkan garam. Hal itu semua disebabkan oleh sistem ekonomi liberal yang dibuka peluang besarnya oleh Undang-Undang Dasar 2002 dan diterapkan oleh pemerintah. Akibatnya, aset nasional dikuasai oleh segelintir orang yang disebut kaum oligark. Sementara yang rakyat kebanyakan tidak menikmati kekayaan negara dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Celakanya lagi, segelintir orang kaya, kaum oligark, bersekongkol dengan penguasa yang sebagian terlibat tindak pidana korupsi. Kenyataan tadi membawa malapetaka bagi bangsa ketika merekayasa dan mengendalikan politik nasional untuk berkuasa atau melanggengkan kekuasaan dengan menempuh berbagai cara. B. Inilah yang terjadi dalam kehidupan politik. Sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pilpres yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002 telah menciptakan dan melanggengkan kerusakan kehidupan bangsa dan negara tadi. Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dikhianati dan dirusak oleh demokrasi liberal yang bertentangan secara diametral dengan demokrasi Pancasila, sila keempat Pancasila. Kedaulatan rakyat telah beralih ke kedaulatan partai, dan kedaulatan partai dikuasai oleh kelompok kecil dalam partai. Hal inilah yang menyebabkan wakil rakyat ditentukan oleh elit partai dan keterpilihan mereka dipengaruhi oleh para pengusaha yang menyebarkan budaya politik uang, sehingga berkembanglah istilah nomor piro, wani piro, atau NPWP. Pemilu bahkan pilpres disinyalir akan dipengaruhi dan dirusak oleh kaum oligark ekonomi dan politik. Celakanya lagi, akibat sistem politik yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 2002, pemangku amanat rakyat atau penguasa terdorong untuk memonopoli kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan untuk hasrat berkuasa atau langgengkan kekuasaan. Etika dan moral politik terabaikan. Praktek korupsi yang patut diduga merajalela di sekitar pusat kekuasaan ingin dipertahankan dengan kekuasaan lanjutan. Persekongkolan jahat menjelma, lembaga-lembaga negara lumpuh tak berdaya. 3 pilar utama negara, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, tidak berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terakhir kasat mata di depan rakyat rekayasa hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi pengawal terakhir konstitusi dalam pengurus mengubah undang-undang. Tidak dapat dibayangkan apa jadinya kehidupan bangsa dan negara jika ada pemimpin terpilih atas dasar kecurangan dan pengkhianatan konstitusi. Itu semua berpangkal pada dihilangkannya fungsi dan peran MPR yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang memilih, mengontrol, dan memberhentikan presiden, wakil presiden, serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Sebuah kerugian besar bagi bangsa jika perkembangan dalam bidang ekonomi dan politik telah mempengaruhi kehidupan bangsa dalam bidang budaya, apalagi jika budaya baru ini pada giliran berikutnya mendorong kerusakan politik dan ekonomi lebih lanjut. Bangsa yang terkenal dengan budaya luhur
berdasarkan nilai-nilai agama dan kearifan lokal sebagai bangsa yang ramah, sama, gandum, bergotong royong, berjuang, yang mengedepankan nilai-nilai keikhlasan dalam istilah Sergi Pamri Rame Enggawe. Kini menjadi bangsa yang mengagungkan gaya hidup duniawi yang bersifat individualistik, materialistik, dan hedonistik. Di kalangan sebagian generasi muda berkembang budaya apatis dan permisif terhadap kebaikan dan perubahan. Budaya semacam itu mendorong incaran setan, keburukan, kerusakan dengan sistem ekonomi dan politik yang tidak membuka jalan bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi negara gagal menjadi sarana kesejahteraan, justru mendorong kebebasan untuk persaingan tidak sehat. Dua, tentu banyak lagi fakta dari kenyataan kehidupan bangsa dan negara yang buruk sebagai akibat penerapan Undang-Undang Dasar 2002 yang dapat diungkapkan. Namun yang jelas, perwujudan cita-cita nasional, yakni Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi jauh panggang dari itu. Menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan pada 2045 nanti, mimpi Indonesia emas dapat berubah menjadi Indonesia nahas. Puncak amanah Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terselewengkan oleh kenyataan berkembangnya kekayaan oleh segelintir orang yang berkaca pinggang atas kemiskinan penderitaan orang banyak. Maka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli adalah solusi. Gerakan ini bukanlah memutar arah jarum sejarah ke masa lalu, tapi adalah menemukan kembali mutiara bangsa untuk menghadapi masa depan. Gerakan ini adalah kembali ke cita kebangsaan yang telah disepakati oleh para negarawan pendiri bangsa. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan akan diterapkannya demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Sistem dan budaya politik yang menampilkan kebersamaan ini adalah jalan bagi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi berkembang seiring sejalan. Hal mana diyakini akan mewujudkan persatuan Indonesia yang sejati. Inilah modal dasar bangsa dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia baru dewasa ini. Kita sama-sama sebut ya. Jakarta, 17 November 2023. Presidium Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Terima kasih. Ini adalah rilis untuk konferensi pers kali ini, ditandatangani oleh Presidium. Seperti yang hadir sudah saya kenalkan tadi, kemudian berhalangan hadir sebagai penjelasan dari deklarasi Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli yang telah dibacakan 7 November yang lalu, yang ditandatangani oleh sekitar 450 deklarator. Dan tentu gerakan ini akan terus berkembang, berlangsung, dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung. Dan inilah yang kami yakini tadi dibacakan sebagai solusi terhadap aneka masalah dan tantangan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti dari kami akan bergantian menjawab. Izin Prof. Ya. Ini kan banyak sekali sekarang yang mendeklarasikan untuk kembali ke Undang-Undang 45 asli. Adakah rencana dari Presidium Gerakan Kembali ke Undang-Undang 45 ini untuk bergabung? Kami mengetahui dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ide dan prakarsa untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli telah ditampilkan
bahkan diluncurkan oleh banyak pihak dari saudara-saudara kami dari keluarga bangsa ini. Maka kami berkeyakinan gerakan-gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dalam berbagai perbedaan, penjelmaan, manifestasi, dan mungkin juga orientasi akan bertemu di tengah jalan, kalau tidak di ujung jalan. Dan oleh karena itulah kami dengan penuh ketulusan dan kearifan membuka diri dan akan menjalin hubungan dengan berbagai simpul-simpul yang punya pikiran yang sama. Terima kasih Pak. Ya. Itu aja menarik. Terus ada pertanyaan lagi? Tanya. Kalau kita izinkan Pak Antoni, walaupun sudah membaca sedikit menjelaskan tentang permasalahan dalam bidang ekonomi, bagaimana yang telah juga ditulis di sini. Ya, terima kasih Prof. Din. Jadi kita harus melihat mengenai menggarisbawahi bahwa dampak dari kerusakan ekonomi ini sangat luar biasa buruknya bagi bukan hanya rakyat, ketimpangan sosial antara rakyat, tetapi juga antar daerah. Jadi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang garis kemiskinannya atau kemiskinannya adalah melebihi dari kemiskinan rakyat di Afrika. Rakyat yang sangat miskin sekali, di mana pendapatan per kapitanya adalah di bawah $1.000, yaitu rakyat yang sangat miskin sekali. Dan di situ saya mendata ada 7 juta orang yang berada di garis kemiskinan di bawah negara-negara Afrika. Jadi ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antar masyarakat ini tentu saja sebagai wujud nyata di mana bahwa daerah ini sudah terjajah kembali oleh pusat, di mana sumber daya daerah ini dirampas oleh segelintir orang melalui kekuasaan di pusat. Nah, ini hanya bisa kita tangani, yaitu kita atasi, yaitu dengan adanya kita kembali kepada cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, di mana daerah menyerahkan kedaulatannya untuk mencari bersama-sama kesejahteraan rakyat untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini secara fundamental bahwa kerusakan dari kemiskinan dan kesejahteraan ini bermula dari beralihnya kepada Undang-Undang Dasar yang dirubah sedemikian rupa yang sangat liberal. Nah, untuk itu tidak ada jalan lain untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan antar daerah, maka kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Elaborasi dalam bidang politik, masalah, tantangan, kerusakan oleh Habib Aditya Syafri. Terima kasih Pak Bapak dan sebagai saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya coba untuk menjelaskan bahwa meskipun kita dihadapkan pada tantangan pemilu terjadwal, jadi salah satu karunia yang kita miliki saat ini hasil dari amandemen atau hasil reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jadi kalau kita berada dalam satu situasi yang sangat sulit untuk diatasi, maka klausul tentang pembatasan masa jabatan presiden adalah ruang harapan buat masyarakat, untuk rakyat itu bisa keluar dari masalah yang dihadapi secara struktural. Tetapi itu juga bermasalah karena
seiring dengan hasil-hasil reformasi, yaitu demokrasi kita menjadi sangat liberal dan kapitalistik, di mana seperti yang tadi disebutkan dalam teks dari naskah Presiden ini, bahwa demokrasi kehilangan sukmanya, kehilangan rohnya. Demokrasi hanya berjudul, hanya diupacarakan, tapi substansinya tidak ada. Kenapa? Karena salah satu hal penting yaitu rubuhnya tatanan berbasiskan hukum. Kalau ada pelanggaran, kalau ada kesewenangan, kemana keluhan rakyat di atas atau di atas. Dan tidak ada satu lembaga yang memiliki kewenangan otoritatif yang kuat untuk melerai atau mengatasi masalah-masalah pelanggaran ini. Kita catat bahwa perusahaan-perusahaan menengah dan kecil kalau mengalami perzaliman oleh perusahaan besar, tidak dibayar hak-haknya, dikorbankan, ditipu, kemana mereka pergi? Hukum tidak berfungsi lagi, karena sebagaimana yang kita selalu dengar bahwa hukum bersifat menginjak ke bawah dan tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ada kaitan yang sangat kuat antara tatanan berbasiskan hukum dengan situasi politiknya. Karena itulah kenapa sampai dicari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya ada pada amanat dari Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang merubuhkan posisi MPR yang tidak lagi berfungsi sebagai satu lembaga yang bisa mengatasi kelemahan di wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga yang terjadi adalah kalau presiden tidak akuntabel, tidak bisa diminta akuntabilitasnya, tidak seperti dalam Undang-Undang Dasar asli, maka dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli, pelanggaran presiden bisa dicek, jadi yang kita hadapi adalah kedaulatan kita semakin terancam, kesewenangan terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau fasisme saja itu masih dilakukan, kediktatoran dilakukan, tetapi tetap dengan membela anak bangsa. Hal yang terjadi sekarang lebih dari fasisme, karena kediktatoran itu tidak untuk kepentingan anak bangsa. Dan saya kira sudah sangat alarming, sangat lampu merah mendesak untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya kalau terjadi pelanggaran, MPR bisa hadir untuk mengatasi masalah. Terima kasih. Ya, sedikit elaborasi bidang budaya, pusaka budaya 2 orang secara singkat, Presidium Adian Rediatus dan Dr. Fauzia. Ya, kesadaran kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tentu mempunyai dasar argumentasi yang sangat relevan dan kuat sekali ini, terutama kalau kita tinjau dari sisi budaya kehidupan masyarakat kita, yaitu dari akibat amandemen yang timbul di tahun 2002 itu, maka nilai-nilai moral bergeser bagi bangsa kita. Nah, nilai-nilai moral yang bergeser ini kita lihat dalam sisi budaya itu sendiri, di mana masyarakat punya budaya untuk kebersamaan, ya, untuk bersaudara atau toleransi, kemudian juga untuk bergotong royong. Itu lambat laun menjadi individualistis. Budaya ini tumbuh tanpa disadari. Kemudian lagi kita harus lihat bahwa dalam budaya politik pun demikian. Kajian-kajian terhadap politik kita, bagaimana negara ini dikelola, yang dahulu kita bisa menggunakan sila-sila di Pancasila. Salah satunya musyawarah dan mufakat, budaya itu pun lambat laun lenyap oleh kekuatan kapitalisme. Nah, budaya seperti ini juga rusak moral kita, anak bangsa kita, ketika melalui amandemen dimungkinkan untuk mengubah undang-undang yang terkait misalnya LGBT. Ini sangat riskan sekali. Peluang-peluang seperti itu tumbuh, sehingga budaya kita sangat terancam. Budaya Nusantara kita yang begitu luar biasa, yang begitu
sangat menggambarkan etika dan moral akan bergeser bila mana kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu dari sisi Tambahan Dr. Fauziah tentang kerusakan budaya. Tambahin Iya, budaya kesehatan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan semacam peringatan atau warning dengan ditinggalkannya Undang-Undang Dasar 1945 kemudian akhirnya berganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002 terkait dalam bidang kesehatan. Jadi kalau penerapan Undang-Undang Dasar 2002 yang kemudian dia jawantakan dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, maka bukan saja kehidupan kesehatan atau situasi kesehatan rakyat itu akan menjadi semakin berat. Sebagaimana kita ketahui pasca pandemi, angka peningkatan penyakit di masyarakat itu meningkat karena adanya peningkatan double burden. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah peningkatan dari penyakit-penyakit non-infectious disease yang berkaitan dengan lifestyle, berkaitan dengan pola makan yang buruk, dan juga berkaitan dengan malnutrisi itu makin meningkat sejalan dengan penurunan tingkat ekonomi masyarakat. Demikian juga dengan kerentanan yang kedua, yaitu meningkatnya juga penyakit infeksi yang saat ini dengan kemungkinan perwujudan dari Undang-Undang Kesehatan 2023 dengan tidak adanya pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup, otoritas yang cukup di dalam mereka menjaga kesehatan mereka, terutama dari sisi prevensi, yang ini akan menghasilkan kerusakan kesehatan yang sangat hebat di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena sistem ekonomi liberal yang juga mengkaitkan dengan sistem kesehatan liberal, apalagi ketika Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 akan diterapkan, maka gerak untuk membuka layanan kesehatan rumah sakit internasional beserta dengan nakesnya akan berdatangan masuk, dan ini akan menyebabkan bukan kemudian terjadi peningkatan kualitas kesehatan, tetapi justru akan menimbulkan kesenjangan kesehatan rakyat yang bahkan semakin melebar antara kelompok masyarakat yang kaya yang bisa mengakses fasilitas kesehatan yang bagus dan kelompok rakyat miskin yang tidak terkelola dengan baik dengan Undang-Undang Kesehatan 2023. Oke, ada tambahan dalam bidang politik, khusus politik luar negeri ya, sangat relevan dewasa ini, bahkan juga Hayati Asgar. Terima kasih David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dan teman-teman yang Presidium yang kami hormati dan banggakan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang kebijakan politik luar negeri kita yang dalam Undang-Undang Dasar bebas aktif, tetapi sekarang lebih cenderung tidak lagi bebas aktif, bahkan terlihat tidak hanya di Indonesia tapi di luar dimaknai dengan berat sebelah. Ya, kita lebih berat ke negara-negara tertentu dan menyedihkannya negara yang dikenal sebagai negara ketiga, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan mayoritas penduduknya Muslim, bahkan sudah meninggalkan, hampir dikatakan tidak aktif lagi di forum-forum OKI, di forum-forum negara Islam. Nah, ini sangat mencederai hati bangsa Indonesia yang mayoritas memang penduduknya Muslim. Kita dikenal sebagai negara yang majemuk, plural, kita menghargai setiap agama. Tetapi sekarang kali ini seperti misalnya sangat ada demonstrasi mengenai Palestina, karena ini bukan demonstrasi orang Islam ataupun agama. Kami bersama-sama dengan agama-agama lain untuk menyuarakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam pembukaannya mengatakan bahwa ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Bahkan Palestina adalah salah satu negara yang nomor satu
mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu bukan karena agama Islam, tetapi karena ini amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu penting kita bersama-sama kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oke, sebelum penjelasan tentang bagaimana gerakan ini ke depan oleh Sekretaris dari Presidium, bersama dan tambah spesifik dalam bidang keagamaan atau sosial budaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya atau temanya, bahwa ini adalah gerakan rakyat dalam rangka mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tentu kita menginginkan keterlibatan semua pihak, baik dari kalangan para ulama, kalangan para purnawirawan, kalangan akademisi, kalangan teknokrat, kalangan pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu tentu gerakan ini harus segera turun ke bawah, harus segera dilakukan sosialisasi, sehingga pesan daripada gerakan ini insya Allah secepatnya akan sampai ke masyarakat. Dan mudah-mudahan seluruh kalangan, terutamanya rakyat Indonesia ini, mendukung gerakan ini demi menyongsong masa depan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Sekretaris menjelaskan tentang masa depan gerakan, ditambah oleh Astori Halim, Presidium Bidang Publikasi dan Sekretaris tentang gerakan ke depan. Sebelum saya sampaikan apa yang akan dilakukan ke depan, saya ingin beri stressing satu saja, masalah hulu dari akibat amandemen D 1945 itu ialah tentang diintrodusirnya pilpres langsung. Pilpres langsung ini kan sebenarnya bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang mengintrodusir memilih presiden itu lewat sistem musyawarah, sistem perwakilan. Nah, dengan sistem pilpres langsung ini kita sudah tahu akibat dampaknya yang luar biasa. Terjadi kejahatan di pilpres, misalnya di 2019 itu ada suara misterius atau KTP yang sudah diumumkan ke ini oleh ahli IT, di mana KTP aspal sampai 17,5 juta. Lalu ke depan ini mulai bergema isu 50-an juta, ya kan, data pemilih yang juga misterius. Jadi pilpres langsung ini banyak sekali titik-titik dan lubang-lubang yang bisa diinterupsi dengan kejahatan-kejahatan gitu, sehingga kita tidak bisa meyakini bahwa hasil pilpres langsung itu akan jujur, adil. Dia hanya akan cuma jadi semboyan, tidak menjadi substansi bahwa pemilu pilpres ini akan adil, jujur, adil, luber dan sebagainya. Karena itu kami sangat konsen untuk berusaha agar kita kembali ke sistem pemilihan presiden dengan sistem perwakilan musyawarah di MPR. Karena tradisi semua organisasi, ormas, partai juga memilih ketua umumnya itu dengan sistem musyawarah perwakilan. Tidak ada partai atau ormas yang memanggil pemegang ketua anggotanya datang ke bilik suara untuk memilih ketua umumnya. Lah, budaya yang hidup seperti ini kok tiba-tiba menjadi voting dalam sistem memilih presiden. Jadi bertentangan dengan kultur kita. Jadi marilah kita kembali ke sistem yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri negara kita. Saya kira itu. Ya, dari Presidium yang hadir, ada juga yang berhalangan datang. Ya, perlu saya kenalkan, antara lain satu Mayor Jenderal Purnawirawan Suharto, Samsir, mohon maaf, Samsir, Suharto, Letjen,
Irjen Marinir Soeharto, juga Legend Syamsid Sirgal yang bisa disebut mewakili kalangan purnawirawan, mewakili puluhan purnawirawan TNI yang bergabung pada gerakan kembali ke Undang-Undang 1945 asli. Kemudian ada Bapak Edwin Sukowati, aktivis yang bisa disebut mewakili golongan nasionalis, juga berhalangan datang. Ada juga Profesor Dr. Rias Rashid, Presidium, Profesor Dr. Daniel Rashid, pakar hukum tata negara dari ITS, yang juga berhalangan hadir mewakili akademisi, karena sejumlah akademisi juga bergabung pada gerakan kembali ke Undang-Undang 1945 asli. Kemudian Kamaludin, ada Profesor Dr. Laude Kamaludin, juga mewakili akademisi, Presidium berhalangan datang. Ada Pak Happy Trenggono, mewakili pengusaha, bersama dengan Pak Monco Sutowo, pengusaha dan sekaligus Ketua Umum FKPPI, adalah deklarator dan juga presidium. Ibu Siti Fadila dan Ibu Dr. Siti Fadila Subari, mantan Menteri Kesehatan, juga mewakili kaum perempuan dan pemerhati bidang kesehatan. Habib Muhsin Al-Attar dan Habib Muhsin Al-Attar mewakili kalangan agamawan, ulama, selain Gus Aam yang adalah cucu dari tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan apa lagi? Ada cukup. Ya, itulah presidium. Jadi semuanya presidium dan sekretaris Pak Hatta Taliwang, inilah yang akan menggerakkan G45 bersama deklarator yang jumlahnya 450-an, belum lagi yang menyusul kelompok-kelompok pendukung yang akan muncul di berbagai daerah, bahkan di luar negeri, dari masyarakat Indonesia yang berdiaspora. Tanya satu lagi ya, ini gerakan G45 ini kan mulai banyak disoroti oleh berbagai kalangan. Beberapa yang lalu ada sebuah gerakan juga yang ingin kembali ke 45, tapi saya nggak tahu malam ini saya ketemu lagi, itu menyoroti dengan gerakan yang cepat yang dilakukan oleh Profesor dan kawan-kawan. Pertanyaannya, Bro, mereka target bulan Desember itu harus melaksanakan. Nah, kita kapan itu? Ya, sekali lagi kami tegaskan G45 gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli yang dideklarasikan pada 7 November 2023 membuka diri dan bersedia bergabung dengan banyak gerakan lain, baik yang sudah mendeklarasikan diri maupun yang tidak, karena kami merasa mempunyai visi yang sama, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu kita berada pada satu semangat Undang-Undang 1945 yang asli, yaitu kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Dan nanti tentang perbedaan visi seperti target waktu dan apa yang akan menjadi muara dari gerakan ini dapat kami diskusikan di tengah jalan. Yang jelas dari G45 kami ini memastikan dan berusaha agar Undang-Undang Dasar 1945 asli diberlakukan kembali lewat adanya kesepakatan nasional, yaitu berbagai elemen dan komponen bangsa, partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahkan dunia kampus, wanita dan pemuda
inilah yang akan menjadi tujuan. Mas Lani ada tambahan? Oh ya. Ini presidium membidangi publikasi dan media. Saya mau ambil dari sisi media. Kita lihat bagaimana perkembangan terakhir kita masyarakat, setiap ada perbedaan pendapat kita di take down. Contoh terakhir penyiaran teman-teman soal nyamuk Bulgaria, nyamuk bionik. Apa salahnya kita memprotes itu? Kok bisa di take down oleh penguasa media? Siapa yang berkuasa di media di Indonesia hari ini? Kita dulu zaman otoriter Pak Harto kita masih dipanggil, menyatakan itu masih ada ruang untuk berdebat apakah kita subversif atau tidak. Ini kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita di-take. Makanya kelompok kita ini kan lihat ada Ibu Tifa, ada Ibu Hayati Asega, Ibu Siti Fadila, kita lengkap, ya kan, mulai dari tentara, wartawan, agama, dewan, karena masalah kita ini kompleks. Tapi dari sisi media memang ruang opini itu tidak lagi dikuasai oleh bangsa kita. Freedom of speech sudah keluar, ya kan? Kita lihat akhir-akhir ini kan Pilpres Palestina ini yang paling trending topik kan, Pilpres Palestina, nyamuk serangan bionik. Ini tidak ada yang memperhatikan, rakyat yang bicara. Pemerintah, kita lihat penguasa tidak ada, DPR satu pun tidak ada yang ngomong tentang bagaimana tentang Palestina, saudara-saudara kita. Padahal mereka yang berjasa memberi legitimasi kemerdekaan kepada kita. Soal nyamuk ini adalah urutannya dari COVID. Kita akan dikitin lagi. Ada seorang pakar yang bilang kita sudah situasi genting, tapi tidak ada juga yang ini, kecuali kita. Nah inilah tugas kita, teman-teman wartawan. Saya himbau, ya kan, saya sebagai media dari ini saya bergabung ke presidium ini, dan saya minta teman-teman juga membantu perjuangan kami. Ini untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan, atau apapun, untuk semua. Kita harus maju bersama seperti cita-cita founding fathers kita di tahun 45. Itu saja pesan saya. Dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat. Terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sudah lengkap, cukup. Maka kami ucapkan terima kasih. Mohon dunia pers nasional, Biasanya suka nanya. media dapat membantu menyebarluaskan. Jika kami membuka diri untuk bergabung, ada kelompok media yang menyiarkan, menyebarkan pikiran-pikiran yang insya Allah berangkat dari niat murni dan tujuan mulia untuk kebaikan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Foto-foto. Ayo, rangkul. Jadi LGBT. Habis saya bilang, jangan kencang-kencang pegang. Alhamdulillah. Pegang mahram loh. Mungkin harusnya berdiri aja, berdiri aja. Berdiri boleh. Oke. Mantap dan kencang. Siapa yang mau kasih komando? Bang ada? Sudah. Video. Nggak usah. Ayo kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Atur kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka. Bukan. Dia belum tahu.